permasalahan tentang kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hari ini dapat kita simpulkan bahwa alasannya adalah permasalahan yang terjadi di akidah. Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Pemirsa Habim TV rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa Habim TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing berkenaan dengan suatu permasalahan, satu tema yang dimana tema ini seringkali luput daripada pemahaman orang-orang muslim. Tema ini seringkali luput daripada apa yang seharusnya kita pelajari sedari awal sebagai landasan, fondasi, asas dalam berkeyakinan kita sebagai seorang mukmin muslim. Tema ini mungkin jarang sekali didengar di pelajaran-pelajaran yang kita dapati di pendidikan formal di sekolah. Tema ini merupakan tema yang mungkin kita dapati sekilas di pengajian-pengajian yang ada di masjid atau di pengajian-pengajian yang khusus kita sebagai orang-orang yang ingin memperdalam keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di kajian-kajian yang kita adakan di rumah, di kajian-kajian yang kita yang harus memiliki kepentingan terhadap suatu pemahaman tersebut. Apa itu? Yakni pemahaman tentang asas dasar dalam berkeyakinan, yakni akidah. Bahas akidah itu sendiri mungkin di antara kita masih banyak yang awam, atau bahasa akidah itu sendiri mungkin dalam pemahaman kita bukanlah sesuatu hal yang harus dipelajari secara teliti, harus dipelajari secara konsisten, harus dipelajari oleh setiap mukmin muslim. Karena apa? Karena buktinya tadi banyak dari kita yang tidak paham tentang bahasan akidah. Maka pemirsa Habim TV rahimani wa rahimakumullah, singkat di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang permasalahan akidah. Kenapa itu menjadi permasalahan atau bab di dalam Islam, bab di dalam berkeyakinan kepada Allah menjadi bab yang paling utama, bab yang seharusnya kita pahami sebelum kita menjalankan rutinitas ibadah-ibadah yang lain dalam mengabdikan diri kepada Allah, atau bab yang melandasi seluruh amaliyah kita, perbuatan kita dalam rangka menjalani kehidupan di alam dunia ini. Pemirsa Habim TV rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hari ini, bisa kita simpulkan bahwa alasan daripada permasalahan ekonomi, alasan daripada permasalahan tentang akhlak manusia, memperlakukan manusia yang lain, permasalahan tentang kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hari ini, dapat kita simpulkan bahwa alasannya adalah permasalahan yang terjadi di akidah. Akidah sedikit saya ringkas bahwa akidah berasal dari kata akhoda yang berarti ikatan, yang berarti tali, di mana bahasa akidah ini memiliki arti tali tadi. Berarti tali memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi mengikat, fungsi membelenggu atau fungsi untuk membatasi manusia. Fungsi akidah yang kedua adalah fungsi mengendalikan dan memberi arah. Maka pemirsa Habim TV rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bahwa tadi pelanggaran yang terjadi, kenapa alasannya akidah? Karena seseorang tidak ada hal yang membatasi dirinya untuk melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada perkara yang menghalangi dirinya untuk melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang ada di masyarakat. Bahkan tidak ada yang membatasi
dirinya untuk melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fungsi akidah mengendalikan dan memberi arah. Di mana fungsi akidah sebagai tali yang mengendalikan dan memberi arah, kita bisa lihat seorang mukmin, seorang muslim seharusnya memiliki orientasi yang jelas, orientasi yang jauh visioner, bukan orientasi yang hanya sebatas dunia, tapi orientasi akhirat. Ia menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Ia menjadikan ridho Allah sebagai puncak cita-citanya, bukan sebatas dunia. Sehingga dalam hal ini, ketika seseorang memiliki akidah, maka ia akan terbatasi, akan senantiasa terjaga dari perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang ditetapkan di dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang haram dilakukan oleh seorang mukmin muslim. Dan dengan akidah, seorang mukmin muslim memiliki tujuan yang jelas. Ia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, tapi dirinya akan fokus terhadap tujuan akhiratnya. Pemirsa Habib TV rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk mempermudah pembahasan akidah kali ini, bahwa akidah di dalam Al-Quran sedikit atau tidak ada penjelasan akidah berkenaan tentang pembahasan akidah membatasi, membelenggu atau memberikan arah. Akidah secara istilah kita sering dengar dengan istilah iman. Kenapa iman? Karena antara akidah dan iman memiliki fungsi yang sama. Fungsi akidah tadi sebagai tali yang membatasi, membelenggu, dan memberi arah. Begitupun dengan iman. Dengan keimanan kita terbatasi dari melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Dengan iman kita terarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Dengan iman kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga keluarga kita, bisa menjaga masyarakat yang lebih luas lagi dalam menjalankan pengabdian kepada Allah, dalam menjauhi segala larangannya, yang dimana larangan-larangan yang telah Allah tetapkan bisa dipastikan mendatangkan madarat bagi diri, keluarga, ataupun masyarakat bagi kejauhan. Pemirsa Habib TV rahimani wa rahimakumullah. Maka akidah dengan istilah iman tadi di dalam Al-Quran digambarkan sebagai sebuah pohon, sebagaimana yang disampaikan di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 sampai ke-27, di mana di ayat tersebut Allah memberikan sebuah perumpamaan supaya kita lebih mudah lagi memahami perkara iman, memahami perkara akidah sebagai landasan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kalian pernah memperhatikan bahwa Allah memberikan perumpamaan sebuah kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, ibarat pohon yang baik. Di dalam tafsir disampaikan bahwa kalimat yang baik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat yang menjadi landasan kita dalam menjalankan seluruh aktivitas hidup kita. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang menjadikan kita selaku mukmin muslim memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang utuh, bahwa kita selaku mukmin muslim hanya mengharapkan dari amalan-amalan yang kita perbuat berupa amal soleh adalah ridha Allah. Pemirsa Habib TV rahimani wa rahimakumullah. Allah umpamakan kalimat tauhid seumpama pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibah, asluha tsabitu wa far'uha fisah. Pohon yang baik adalah pohon yang memiliki akar menghujam ke bumi, batang yang menjulang ke langit. Maka pemirsa Habib TV rahimani wa rahimakumullah, perkara akidah, perkara iman yang Allah umpamakan pohon, kita bisa lihat struktur pohon, bahwa ketika kita melihat pohon yang baik itu bukanlah pohon yang nampak di atas tanah saja, tapi pohon yang baik, yang bagus, yang nampak di atas tanah. Jadi wafaruha fisama, ibarat batang yang menjulang ke langit. Nah, pohon yang baik tersebut memiliki akar yang menghujam ke bumi, memiliki sesuatu yang tidak terlihat atau di bawah tanah. Begitulah perkara akidah, begitulah perkara iman. Iman itu bukanlah perkara lahiriah atau hal-hal yang nampak saja. Bahwa kita misalkan bisa melihat atau menilai seseorang beriman dari apa yang ia lakukan di permukaan. Bisa jadi permukaan yang terlihat oleh orang lain
terlihat seperti orang yang alim, terlihat seperti orang yang soleh, beribadah rajin terhadap sesama baik. Tapi perkara-perkara yang baik tadi, amalan-amalan soleh tadi, bisa dikatakan baik, bisa dikatakan sebagai amalan orang-orang yang beriman ketika memiliki landasan yang tidak terlihat di permukaan. Ibarat akar yang menghujam ke bumi, yakni jiwa, keyakinan. Maka berbicara tentang iman bukanlah aspek lahir saja, bukanlah aspek batin saja. Karena ketika berbicara aspek batin, keyakinan di dalam jiwa, tanpa diwujudkan dengan perbuatan, amal soleh, maka hal tersebut bukanlah iman, melainkan angan-angan, melainkan hayalan hati, bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa kita mentauhidkan Allah, tapi dalam aplikasi menjalani kehidupan ini, jauh daripada perintah-perintah Allah. Bahkan lebih banyak mendekati larangan-larangan Allah. Pemirsa Habib TV, rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan yang singkat tadi, bisa kita simpulkan, bahwa ketika Allah mengumpamakan akidah atau iman ibarat pohon yang baik tadi, memiliki sesuatu hal yang nampak di permukaan tanah dan sesuatu hal yang tidak nampak di dalam tanah, maka begitulah kita. Dalam rangka kita melaksanakan amal soleh, kebaikan yang nampak di permukaan, marilah kita senantiasa melandasi jiwa kita dengan ketauhidan, dengan keimanan kepada Allah, melandasi seluruh amal kita ikhlas lillahi ta'ala, hanya ditujukan karena Allah. Pemirsa Habib TV, rahimani wa rahimakumullah, ada satu permasalahan lagi. Masalah iman, masalah akidah ini bukanlah sesuatu hal yang dapat dimiliki oleh seorang mukmin secara tiba-tiba. Bukanlah sesuatu hal yang bisa didapati secara instan. Namun ketika Allah mengumpamakan akidah seumpama pohon yang baik tadi, maka kita bisa merenung bahwa pohon itu tidak mungkin tumbuh menjadi pohon yang besar tanpa diawali dari sebuah benih, tanpa diawali dari sebuah pohon yang kecil, dan pohon yang kecil tadi tumbuh menjadi pohon yang besar. Begitu pula akidah, begitu pula keimanan. Atau seringkali kita sandingkan bahasan akidah dengan hidayah, bahwa hidayah itu milik Allah. Jadi, ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka kita senantiasa seringkali menghilangkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang manusia. Seakan-akan wilayah iman, wilayah akidah itu tidak bisa kita bangun. Tapi hak prerogatif Allah untuk memilih siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi pemirsa Habib TV, rahimani wa rahimakumullah, ketika berbicara akidah, keimanan, lalu Allah umpamakan sebagai pohon, maka pohon itu harus ditanam. Pohon itu diawali dari benih, pohon kecil lalu pohon besar. Begitu pula akidah. Akidah tidak bisa kita miliki secara instan atau tiba-tiba. Akidah tidak bisa dimiliki oleh anak-anak kita secara instan, oleh pasangan kita secara instan, melainkan sesuatu hal yang harus ditanam, melainkan suatu hal yang harus dipupuk, sesuatu hal yang harus diurus, sesuatu hal yang harus diawali dari mulai benih, dari mulai bibit, dan bibit itu kita sirami terus-menerus sehingga tumbuh menjadi pohon yang baik. Begitu pula dengan akidah. Setiap manusia memiliki potensi yang sama. Allah berikan bibit atau potensi terhadap ketauhidan. Di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, ma min mauludin yuladu alal fitrah, bahwa tidak ada bayi yang lahir atau tidak ada yang dilahirkan yuladu alal fitrah, melainkan terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah seperti apa? Fitrah seperti hal yang Allah sampaikan di surat Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada din yang hanif, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Atas fitrah Allah manusia diciptakan. Manusia diciptakan memiliki kecenderungan terhadap ketauhidan. Manusia diciptakan memiliki kecenderungan terhadap keimanan kepada Allah. Nah, fitrah ini yang dimiliki oleh kita selaku manusia. Setiap manusia memiliki potensi yang sama di dalam beriman kepada Allah. Tinggal kita memelihara benih tadi, memelihara potensi tadi, sehingga tumbuh kembang menjadi keimanan. Caranya hanya ada dua. Pertama adalah cara yang dilakukan oleh diri kita sendiri selaku pribadi. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa cara untuk menumbuh kembangkan keimanan yang ada di dalam diri
potensi iman yang ada di dalam diri adalah dengan ikra, dengan membaca, dengan berqiraah. Ismi rabbikal ladzi khalaq. Berqiraah dengan landasan ismi rabb, nama Rabb Allah yang telah menciptakan kita. Yang kedua adalah cara yang dilakukan pemeliharaan di luar diri kita, yakni pemeliharaan lingkungan kita. Bahwa di dalam hadis riwayat Muslim tadi, lanjutannya fa'abawahu, maka orang tuanya lah yuhawidanihi, au yunasirani, au yumajisani. Orang tua, anaklah yang menjadikan seseorang itu menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Maka pemirsa Habib TV rahimani rahimakumullah, peran orang tua menjadi lingkungan pertama dalam tumbuh kembang keimanan, tumbuh kembang potensi ketauhidan di anak. Maka pemirsa Habib TV, di dalam perkara ini Allah telah memberikan contoh di Quran surat Ibrahim ayat ke-131 sampai ke-133. Di mana ayat tersebut Allah memberikan gambaran bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Di mana Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah, "Idz qala lahu Ibrahimu aslim." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam idz qala lahu rabbahu aslim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk tunduk berserah diri kepada Allah, qala aslamtu li rabbil alamin, maka Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Pertama, dalam penanaman akidah. Akidah ini haruslah kita tanam di dalam diri kita, diawali dari diri kita, bahwa kita memiliki keinginan untuk merawat akidah kita, untuk menumbuh kembangkan akidah kita sebagai landasan asas dasar dalam menjalani kehidupan kita di alam dunia. Di ayat ke-132 disampaikan, waswabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, bahwa ketika kita sudah mengawali diri kita dalam menjaga, membangun, memupuk keimanan kita, jangan sampai berhenti di sana. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika sudah mentauhidkan, maka Nabi Ibrahim disematkan gelar Abul Anbiya, atau bapaknya tauhid, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim mewasiatkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan kepada anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim mewasiatkan perkataan tadi untuk berserah diri kepada Allah, kepada banihi, anaknya, wa Ya'qub, dan cucunya Ya'qub. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin. Beliau berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu din, agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah. Begitupun apa yang diajarkan oleh Luqman di Quran surat Luqman ayat ke-13. Idz qala lahu Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah atau perbuatan syirik, lawan daripada tauhid, merupakan perbuatan dosa yang besar. Pemirsa Habib TV rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperbaiki diri kita, mengawali perbaikan itu dari memperbaiki yang seharusnya kita fahami sedari awal. Permasalahan asas landasan dasar kita dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan mengawali pemahaman kita, memperdalam dengan bahasan akidah, memperbaiki keimanan kita. Setelah kita berupaya memperbaiki diri, jangan sampai berhenti di diri kita, tapi kita estafetkan kebaikan itu kepada anak keturunan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan perkataan atau akidah keimanan kepada anaknya, kepada cucunya. Luqman begitupun yang dijalankan oleh Luqman, begitupun yang dijalankan oleh Imran. Maka pemirsa Habib TV rahimani wa rahimakumullah, ketika permasalahan akidah dan keimanan diperkokoh, diperkuat, ketika Allah uji seorang mukmin yang memiliki akidah yang kokoh tadi dengan ujian-ujian yang disediakan oleh Allah di dunia, dengan ujian-ujian bisikan dari kiri kanan dari setan, laknatullah alaih, maka seorang mukmin yang memiliki akidah yang kokoh tidak akan berubah menjadi sesuatu hal yang buruk
melainkan akan senantiasa memperkokoh apa yang ia seharusnya jalankan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Sehingga di dalam surat Al-A'raf disampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Ketika penduduk negeri semuanya beriman dan bertakwa, Allah akan limpahkan barokah. Barokah dalam arti ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, menjadi solusi dari permasalahan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di manusia hari ini. Pemirsa Habib TV rahimani wa rahimakumullah, sekian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama memperbaiki keyakinan kita, memperbaiki tatanan sosial kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan sebagaimana semestinya, sebagaimana kehendak Allah, dan kita terarahkan tujuan hidup kita kepada akhirat, serta menggapai mardhatillah, menggapai ridha Allah fi dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.